Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang tips mengelola biaya operasional bisnis. Jadi ini pengalaman saya di online shop, tapi kemungkinan besar relevan juga untuk bisnis apapun, yaitu tips tentang buku besar dan buku kecil. Jadi membagi pembukuan jadi ada dua, buku besar dan buku kecil. Ini sebenarnya tips operation tuh, tips biaya operasional harian tuh banyak sekali. Ini salah satunya, saya cuma bahas secuil dari bagaimana kita ngelola keuangan operasional harian. Tapi ini lumayan, ini sederhana, secuil dan tapi impact-nya besar menurut saya. Oke, kita mulai. Jadi buku besar, buku kecil atau biasa disebut kas besar, kas kecil, atau kalau buku kecil itu biasanya disebut petty cash. Jadi cash yang apa yang mengalir yang cepat. Jadi perbedaannya gini, kalau buku besar itu ya besar jelas, buku kecil ya kecil, itu nominalnya. Biasanya ya, tapi bukan berarti di buku besar nggak ada pengeluaran yang kecil. Bisa-bisa aja kayak pengeluaran contoh yang masuk buku besar ya di pembukuan saya adalah biaya antar bank. Biaya antar bank itu cuma Rp6.500 atau kadang kalau sekarang ada BI Fast itu 2.500. Itu masuknya ke buku besar bukan ke buku kecil. Karena nyambungnya apa, ke poin paling terakhir, kalau buku besar itu ya biasanya sebagian besar itu yang transfer via bank, kalau buku kecil itu yang cash sebagian besar. Lalu kalau buku besar dia sedikit tapi kompleks. Karena apa? Karena nyambung ke macam-macam, nyambung ke omset omset apa, forecast omset, peramalan omset, nyambung ke financial report, nyambung ke macam-macam lah. Kalau buku kecil banyak pengeluarannya karena buku kecil ini kayak pembelian galon, beli pulsa anak-anak, beli kopi, beli teh, beli beli apa, beli salon pas, beli benang dan lain sebagainya itu banyak pengeluarannya tapi simpel. Karena cuma cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out dan seterusnya. Nah, lalu di buku besar itu dia menyuplai ke buku kecil karena kalau buku kecil ini atau kas kecil ini itu disuplai oleh si buku besar. Jadi kalau di buku besar ada pengeluaran deposit ke buku kecil atau uang kas titik-titik. Kalau kalau kami biasanya kan kami dibagi 3 divisi ya. 4 divisi lah. Jadi kas divisi A, kas divisi B itu pengeluaran di buku besar. Di buku kecil sama, jadi ada masuk deposit dari buku besar dan seterusnya. Tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau sudah masuk ke buku kecil, dia nggak bisa balik lagi ke buku besar. Bisa-bisa aja sih sebetulnya, tapi ya nggak apa, jarang sekali terjadi karena ngeluarin uang untuk uang kas atau uang buku kecil ini ya jarang kecil-kecil. Maksudnya nggak ditabung 10 juta gitu untuk sebulan, enggak, tapi kalau ketika ada kebutuhan baru deposit, ketika ada kebutuhan deposit, ada kebutuhan deposit dan seterusnya. Di buku besar kalau biasanya itu owner atau orang finance yang terjun langsung untuk mengelolanya dan seterusnya. Kalau buku kecil cukup karyawan aja, karyawan atau divisinya atau manajernya. Contohnya kayak misalkan yang paling umum terjadi itu kalau misalkan supir ya, kalau supir kita kasih uang kas nih, pegang uang kas 200 itu sama aja dengan buku kecil sebetulnya. Dia pegang 200, baiknya sih dicatat masuk 200, dia keluar untuk bensin misalkan 100, untuk parkir 5.000 dan seterusnya itu baiknya dicatat. Itu kan buku kecil di sisi si supir. Di sisi owner keluarnya cuma Rp200.000, jadi nggak pusing mikirin pengeluaran bensin, pengeluaran ngamen, pengeluaran Pak Ogah dan seterusnya. Itu buku kecil. Makanya saya bilang buku kecil itu banyak tapi simple dan ini swift alias apa? Lincah ya karena pengeluaran yang untuk pengeluaran sehari-hari yang bentuknya cash. Lalu buku besar biasanya perlu persetujuan, contohnya karena ya nominalnya kan besar-besar ya, kalau di saya itu biasanya buku besar ini isinya, jelas omset masuk, lalu pengeluaran beli beli apa, beli kain, beli barang barang jadi barang apa, barang mentah, si produksi dan seterusnya itu kan besar-besar dan perlu persetujuan tentu, karena perlu planning dan lain sebagainya, karena nominalnya nggak kecil. Kalau yang buku kecil ini karyawan aja menentukan, bebas. Jadi kayak tadi contohnya si supir, masa si supir harus milih-milih, oh kalau Pak Ogah yang ini kasih, yang ini enggak. Ya boleh-boleh aja sih, cuman itu ya si owner nggak usah turut turut campur si Pak supir itu mau mau bayar Pak Ogah atau enggak, mau pom bensin yang mana kan nggak usah turut campur, tuh terserah aja karyawan. Sehingga owner ini pusingnya udah udah hilang setengah. Jadi nggak pusing hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang teknis-teknis. Itulah manfaatnya buku besar, buku kecil. Ini contohnya buku kecil, kami, buku kecil bisnis saya. Jadi rata-rata tuh pengeluaran tuh pulsa, ngeprint,
Kismis itu keberkahan Senin Kamis ya. Jadi kalau di kami, di perusahaan saya itu, kalau ada karyawan yang puasa Senin atau Kamis, ditraktir oleh perusahaan. Harapannya si karyawan si orang-orang dalam perusahaan juga dapat pahalanya yang sama, karena kan dalilnya seperti itu ya, barang siapa yang memberi buka puasa orang pahalanya sama. Bagaimana kalau bohong? Ya itu mah urusan yang bohong, tapi ya pahala mah pasti insya Allah pasti masih dicatat. Lalu produksi ini kayak benang-benangan, konsumsi kayak teh-tehan, galon-galonan, transport eksternal kayak kayak apa, kayak, Gojek, GoBox, dan seterusnya. Transport internal kalau misalkan ada yang tugas keluar, gantiin bensinnya, ATK, lembur, lalu beras, dan seterusnya. Nah ini buku kecil, ini pengeluaran bulanan, buku kecil kami, jadi ini terpisah sama buku besar. Ini karyawan sendiri yang ngisi, saya nggak pernah ikut campur, saya cuma mengagregasi ini aja. Mengagregasi pulsa berapa, print berapa, dan seterusnya, itu pun saya lakukan cuma sebulan sekali. Dan ini ada beberapa pengeluaran yang memang kadang kan karena karyawan yang ngisi ya, jadi nomenklaturnya suka bikin pusing nih. Kayak contohnya Ramset 10, Ramset tuh apa sih saya juga bingung. Lalu ada apalagi nih misalkan, eee, skrup tanda tanya, oh itu masuknya ke nomenklatur apa ini, makanya saya tulis unknown unknown unknown, harus ditanyain satu-satu, colokan listrik dan seterusnya, refund ada yang pakai D, pakai N dan seterusnya. Oke, jadi intinya, teman-teman nggak musingin lagi ya hal-hal yang teknis kecil yang di sebagian kanan ini, yang buku kecil ini mudah-mudahan sudah tidak dipusingin lagi oleh teman-teman, fokus ke yang di kiri ini. Tapi hati-hati, deposit, buku kecil juga harus hati-hati, jangan langsung misalkan biasanya kalau saya ini kan pengeluaran hariannya itu pengeluaran bulanan untuk buku kecil itu kurang lebih sekitar ya 10 juta sebulan lah, kurang lebih ya. Ini bulan ya 10 juta sebulan lah kurang lebih. Ya jangan ngasih 10 juta di awal bulan, enggak, tapi biasanya saya sesuai permintaan aja. Kalau ada karyawan yang bilang, "Pak butuh uang kas," saya kasih. "Butuhnya berapa untuk apa?" "Oh segitu," ya sudah kasih. Kasih kadang dilebihin, pengeluarannya ya terserah dia, terserah si karyawan tersebut. Oke sekian aja tips, singkat ini memang agak mungkin terkesan remeh dan kecil ya, tapi manfaatnya besar kok. Saran saya cobain aja biar, teman-teman harus mulai tertib administrasi dari sekarang-sekarang. Tertib administrasi, lalu tertib pajak, nanti setelah tertib administrasi, lalu wah dan seterusnya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan seputar hal ini, seputar hal apapun, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.